hari ini kami sedang berada di Desa Sasahan, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Ya. Kami hari ini didampingi langsung oleh kepala desa Karuji, melihat bagaimana kondisi persiapan untuk apa namanya Pak? Lomba kampung bersih ya. Dan aman. Lomba kampung bersih dan aman. Mungkin dalam pelaksanaannya ini kami lihat baru 60% ya Pak ya. Kurang lebih. Dan bagaimana Pak kesiapan lanjutannya dan apa saja yang nanti akan ikut sertakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karuji, Kepala Desa Sasahan, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Yang pertama tentu terima kasih kepada Kakang dan Teteh selaku mewakili media dari lembaganya hadir di tengah Desa Sasahan, khususnya di RW 004. Alhamdulillah di tahun 2020 kami yang pertama kali mengemban tugas dan mengikuti di lomba kampung bersih dan aman LKBA Kabupaten Serang di tahun kedua, konon kabarnya, karena memang sebelumnya juga pernah ada di tahun 2019. Dan perolehan yang kami raih juara kelima LKBA di pengelolaan lingkungan terbaik dan aman. Untuk kali ini di tahun 2021 untuk tahun ketiga kegiatan LKBA Kabupaten Serang, insya Allah dengan segala kelebihan dan kekurangan, kami beserta jajaran pengurus RW 004, yakni di RT 010 dan RT 011, ikut juga menjadi bagian dari peserta LKBA tahun ini. Persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan, pertama sosialisasi, karena memang LKBA sendiri tidak terfokus bagaimana kita mencari sebuah juara, ranking ataupun peringkat, tapi bagaimana selain itu juga kami membudayakan hal-hal kebaikan, terutama di keindahan dan kebersihan dan terutama keamanan juga. Alhamdulillah warga kami antusias. Mudah-mudahan ini menjadi karakter bagian dari masyarakat yang nanti peduli dengan satu kebersihan, keindahan serta keamanan. Hal-hal yang bisa kita pantau, kita lihat kesehariannya adalah kerjasama, gotong royong, saling bahu-membahu. Mereka dengan uluran tangan, dengan keterbatasan dana yang dipunyai, melaksanakan kegiatan ini murni dari masyarakat. Kami hanya memberikan jalan, imbauan, dorongan, dukungan, serta sosialisasi. Mereka yakin dengan segala yang dimilikinya, terutama di waktu, kesempatan, dan harta yang bisa dibuatkan untuk persiapan, mereka melaksanakan seperti itu. Tidak mengenal siang dan malam, rupanya yang kami pantau dengan sisa waktu yang dari kegiatan utamanya tentu tidak meninggalkan dunia usaha, karena mayoritas di Desa Sasahan adalah pekebun, tani, dan peladang. Hanya sebagian saja yang bekerja di luar dan di beberapa perusahaan. Seperti yang dilihat, ini gapura kecil yang bagian dari lingkungannya. Gapura besarnya nanti kita bisa lihat di jalan masuk, karena memang ini meliputi 2 RT, RT 10 dan RT 11. Mungkin gapura utamanya ada 2 nanti yang bisa kita lihat. Bagian-bagian kecil dari setiap rumah tangga atau kelompok dari beberapa rumah tangga, ya seperti ini. Insya Allah pada saatnya nanti ketika penilaian utamanya akan datang, pengumuman dan kepastiannya, insya Allah persiapannya akan kami lakukan sedemikian rupa hingga mencapai 100%. Makanya kepada media, baik yang sudah hadir di sini maupun yang belum, kami juga memohon kesiapan untuk membantu mensosialisasikan, mengekspos, dan lebih jauh lagi memang jujur, mumpung sekarang masih ada di sini media. Selain LKBA ini diikuti dalam setiap kurun waktu yang dibuka oleh Kabupaten Serang, kami juga ingin mengagendakan bahwa desa kami
dengan potensi yang ada, desa yang masih hijau, untuk membuat doanya desa wisata, terutama wisata budaya. Kami yakin beberapa pihak yang sudah melirik, yang sedang melirik maupun yang belum, jika melihat potensi desa kami juga ada sesuatu yang mungkin beda dengan daerah-daerah lain. Ini bagian dari bagaimana memajukan masyarakat kami, selain dana yang kami terima kucur dari pusat, wilayah maupun kabupaten. Karena jujur, PADES yang murni sama sekali kami tidak punya, tapi bagaimana menciptakan sebuah desa, mengkondisikan sebuah desa dengan penghasilan yang hanya diberikan oleh pemerintah, tapi ada potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan untuk memajukan desa Sasahan khususnya, dan lebih khusus lagi dengan kampung-kampung yang memang berpotensi untuk dijadikan objek wisata. Alhamdulillah beberapa waktu yang sudah lewat, lalu banyak yang sudah kenal. Rumit tentang desa Sasahan sudah banyak sekali dijelaskan oleh Pak Kepala Desa, Pak Haruji ya. Tapi ada yang menarik nih pemirsa, bahwa di Sasahan itu ada daun talas yang bisa diproduksi menjadi seperti rokok ya Pak ya. Itu seperti apa Pak contohnya Pak? Alhamdulillah di desa Sasahan dikembangkan tanaman yang memang sebelumnya tidak dikenal dengan nama talas beneng. Beneng sendiri didapat karena memang dari daerah asal. Jujur kami dapatkan itu dari daerah Pandeglang di bawah Gunung Karang. Dan proses yang dibuat, daun talas itu dilayukan beberapa hari, kemudian sudah agak layu, diproses dengan cara diiris halus menyerupai tembakau, dan itu menggunakan mesin. Bisa dilihat nanti juga tempat produksinya ada. Kemudian setelah diiris halus, dikeringkan dengan ada dua cara, dijemur langsung atau memang dibuatkan tungku pemanas untuk mempercepat, dan keduanya juga sama mutunya, cuma agak lebih memakan biaya dari pembuatan tungku dan alat bahan bakarnya begitu. Kemudian yang kedua, selain daunnya, talas beneng itu juga batangnya yang beberapa orang menyebutnya ada umbinya gitu kan. Tetapi bentuknya memanjang, layaknya talas biasa. Dan itu jenis dari talas yang beracun. Namun dengan teknologi yang ditemukan seiring sejalan dengan waktu ini, racun itu bisa dihilangkan dengan cara-cara tertentu. Dan sebagai tester saya juga mencicipi, merasakan kalau batang daun talas yang disebut talas beneng yang ada sifat racunnya itu telah hilang, jika direbus menyerupai makanan yang terbuat dari buah sukun. Nah, empuknya, lembutnya dengan teksturnya. Jika digoreng menyerupai ubi, jika dibuat stik cemilan itu juga seperti kentang gitu. Dan itu sudah dicoba, beberapa media juga sudah meliput, dan alhamdulillah mereka juga menyambut dengan sebuah sambutan yang luar biasa. Untuk sementara ini sih pengembangannya ada di beberapa wilayah kami di Sasahan, sekitar baru puluhan ribu batang sih yang didatangkan dari Pandeglang, dan penanamannya itu baru usia 2 tahun berjalan di tahun 2020 awal sampai sekarang 2021 yang belum berakhir. Namun beberapa produksi yang sudah dikeringkan, sesuai dengan keterangan dari pengelola rumah produksinya, itu permintaan sih dari luar negeri ada, dalam negeri juga ada. Berarti sudah lolos uji ya Pak ya? Sepertinya seperti itu. Karena memang kalau saya sampaikan detailnya mungkin saya kurang bisa menjelaskan, namun beberapa keterangan yang sering saya datangi, ada banyak pelaku usaha yang kalau nggak salah dengan sebutan Asputaben, Asosiasi Pelaku Usaha Talas Beneng yang sebanten. Karena memang ini menyebar di beberapa wilayah di Provinsi Banten, salah satunya adalah Pandeglang dan Serang.
Itu untuk sampai produktif berapa bulan Pak waktunya itu dari mulai tanam? Yang pernah saya dengar sih 8 bulanan. Sekitar 8 Iya, bulan. jadi sudah mulai bisa dipanen, dan jika itu pertumbuhannya bagus, baik sesuai dengan tuntunan dari penyuluhannya, itu setiap 2 minggu sekali panen daunnya itu. Ya. Secara umum memang mengganggu pertumbuhan tanaman ya, jika daun yang sedang tumbuh subur dipangkas, diambil. Namun karena memang ini jujur produksi daun talas ya memang yang diharapkan daunnya, sehingga kalaupun terkendala di pertumbuhan yang lain yang diharapkan. Tapi yang saya lihat kemarin juga ada media yang datang, kami tunjukkan dan membawa si pemiliknya, masih tumbuh subur. Tetapi karena kemarin ada panas yang agak panjang, hujan yang berkurang, rupanya pertumbuhan daun agak kurang. Ya. Tapi selain produksi yang didapat dari Sasahan sendiri, petani Sasahan sendiri juga pengelola talas benang yang di Sasahan menerima suplai bahan-bahan yang daun dari Tak-Takan, dari Ciomas, dari Pandeglang, yang pernah sering, karena memang di depan rumah saya sering saya tanya ini dari mana, dari beberapa daerah juga seperti itu. Jadi daun talas beneng diproduksi untuk bahan tembakau, menyerupai tembakau dengan low nikotin. Bisa dikatakan tembakau herbal sih. Herbal ya. Dan batang dan umbinya itu, atau umbinya bisa untuk bahan makanan ya. Kita bisa lihat nanti juga tempat produksinya ada. Ya, demikian itu yang disampaikan. Semoga bisa menginformasikan untuk warga Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.